Saudara kita adalah orang yang sangat berbahagia. Tadi sudah disampaikan Pak Tommy. Karena jika kita bisa mengikuti morning chapel setiap pagi, artinya kita sangat berbahagia. Hubungan kita dengan Tuhan kita bangun setiap pagi. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berdiam diri. Tuhan adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya merenungkan hari ini bahwa kita sudah tinggal 1 hari lagi kita mencapai 1 tahun usia kita mengikuti morning chapel. Dan biar hari ini menjadi satu pelajaran bagi kita lebih lagi untuk hari-hari akan datang kita dapat menjadi berkat. Pagi ini kita berbicara tentang tanah yang subur. Dan saya rindu sekali kita lebih menyadari bahwa Tuhan ciptakan kita dengan rencananya yang indah. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Saya mengajak kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 4, Injil Markus pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bunyinya, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang ayat 7, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 50 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji nama Tuhan. Setiap kali kita merenungkan ayat ini pesan langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperingati kita untuk hidup kita tidak menjadi hidup yang biasa-biasa, tetapi hidup kita menjadi berkat. Hidup kita harus ada sesuatu yang kita lakukan. Seperti tadi yang disampaikan, besok saudara ikut morning chapel kalau bisa bawa 1 jiwa. Bukan kalau bisa, harusnya bawa 1 jiwa. Dan ini yang dikatakan, kita mau menjadi contoh. Kita tidak menikmati kehidupan ini seorang diri. Tetapi kita mau melalui hidup kita, orang lain juga menikmati kebaikan Tuhan. Nah, setelah kita baca Markus pasal 4 ayat 3-9 ini, apa respon hati kita? Bagaimana respon saudara terhadap firman Tuhan yang baru saja kita baca? Alkitab menggambarkan firman Tuhan itu sebagai benih. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab menggambarkan bahwa firman Tuhan itu sebagai benih. Sedangkan hati manusia, hati saudara dan saya adalah tanahnya. Jadi benih itu harus menghasilkan buah. Benih itu harus ditanam. Dan ditanamnya dikatakan di hati manusia. Hati kita, hati manusia. Tuhan memberikan benih dan dengan tujuan agar benih ini bertumbuh di atas tanah yang baik. Saudaraku, benih harus bertumbuh. Kalau dikatakan
firman Tuhan itu sebagai benih. Dan tanahnya adalah saudara dan saya. Bagaimana firman Tuhan itu bertumbuh? Ya, tergantung dari hati manusia, tanahnya. Kalau tanahnya subur, tanahnya bagus, tanahnya yang luar biasa, maka dia akan menghasilkan buah. Saudara, saya percaya bahwa kita semua punya, rumah kita punya tanah. Entah di depan atau di belakang. Tapi enggak jelas tanah kita ini tanah yang subur atau tanah yang tidak subur. Sebab contoh di tempat saya punya tanah sedikit di belakang, tapi kalau tanam sesuatu di situ tanamannya mati. Perhatikan, diperiksa kenapa tanamannya mati, tanahnya tidak subur. Artinya mesti dikasih benih dulu, dikasih pupuk dulu, baru tanahnya bisa subur. Nah, kalau dikatakan di sini bersama-sama kita merenungkan, benih itu bertumbuh di atas tanah yang baik dan berbuah atau menghasilkan panen berbuah yang baik. Dengan kata lain, benih tidak akan bertumbuh jika benih tersebut ditanam di tanah yang seperti berbatu-batu. Benih harus ditanam di tempat yang subur. Benih firman Tuhan itu tidak akan hidup apabila tidak ditanam di dalam hati kita. Jadi yang paling nomor satu menerima benih firman Tuhan adalah hati kita. Hati kita yang memegang peranan paling penting. Hati kita digambarkan sebagai tanah yang siap untuk ditaburi benih, yaitu benih firman Tuhan yang harus ditaburi di hati kita. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Perhatikan baik-baik. Ini kata Raja Daud. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini yang perlu dicamkan dalam hati dan pikiran kita. Kalau benih itu tertanam di dalam hati kita, perhatikan, pasti benih itu akan bertumbuh dengan baik. Lanjutnya ayat Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Perhatikan, firmanmu tidak akan kulupakan. Itu artinya Daud, jelas sekali di sini dikatakan, Daud menanam benih firman Tuhan itu di dalam hatinya. Saudaraku yang kekasih, sangat-sangat penting untuk kita pelajari di pagi yang indah ini. Firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Masing-masing kita punya potensi untuk menjadi berkat. Dan masing-masing kita akan menjadi berkat kalau firman Tuhan itu benar tertanam di hati kita. Banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan, yang masalahnya hanya sambil lalu. Mereka mendengar lalu sekedar hafal ayat-ayat dalam Alkitab, tapi mereka tidak pernah menanamkan firman itu di dalam hatinya. Itu yang jadi masalah. Hanya sekedar hafal, sekedar menguasai, tetapi tidak pernah ditanamkan di dalam hatinya. Dampaknya pun jelas. Benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Tidak bisa bertumbuh dengan baik, apalagi menghasilkan buah. Lukas 6 ayat 44a berkata, dari pohon dikenal. Setiap pohon dikenal pada buahnya.
Perhatikan baik-baik. Nah, kehidupan rohani setiap kita, kehidupan rohani kita tetap saja kering alias gersang. Kita tidak nampak kesegaran atau tidak ada buah yang baik. Gersang dan menampaknya tidak bagus. Akhirnya orang lain hanya melihat buah. Tapi buah apa yang dilihat oleh orang? Buah yang tidak dapat dipuji. Atau buah yang tidak menyenangkan. Kuasa firman Tuhan itu dahsyat seperti Daud berkata dalam Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab dia berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Namun firman Tuhan tidak akan bekerja apabila firman itu tidak ditanam di dalam hati yang baik. Firman tidak bisa bekerja kalau tidak ditanam di hati yang baik. Kalau 1 tahun setiap hari kita dengar firman Tuhan, lalu respon kita terhadap firman Tuhan biasa-biasa saja. Ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena kalau kita dengar firman Tuhan 1 tahun, setiap pagi kita dengar firman Tuhan, artinya kita levelnya udah lain, tidak sama dengan orang-orang yang lain. Kita lebih lagi, kita tidak saja sekedar mendengar saja, tidak. Tetapi kita sungguh-sungguh fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Bagaimana keadaan hati kita saat ini? Bagaimana keadaan hati saudara pagi ini? Apakah keras? Apakah berbatu-batu? Penuh dengan semak duri? Atau subur? Perhatikan. Apa artinya hati yang keras? Setelah kita mau bahas tentang hati yang keras. Hati yang keras adalah orang yang punya hati yang tidak dapat mengampuni. Kalau sikap hati kita tidak dapat mengampuni, dengan firman Tuhan senumpang lewat aja. Kita nggak bisa tertanam firman Tuhan itu karena kita punya hati keras. Hati yang keras juga dikatakan orang yang tahu kebenaran firman Tuhan tetapi tidak bisa mengampuni. Nah, ini yang kita bicarakan pagi ini adalah sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu karakternya karakter mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kalau ditampar pipi kananmu, serahkan pipi kirimu. Ini kan tidak mungkin. Tetapi itu harus kita lakukan. Kalau kita katakan kita ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri, ini apakah hati kita keras? Saya katakan, ini orang hatinya sudah diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia memberi dirinya. Nah, itu pertama, hati yang keras. Kalau hatinya belum dilembutkan oleh firman Tuhan, kalau dia belum dijamah oleh firman Tuhan, kalau dia belum dijamah dan hatinya belum dihancurkan, dia sulit sekali mendengar firman Tuhan. Makanya pagi ini saudaraku, renungkan baik-baik. Apakah saudara belum bisa mengampuni sahabatmu? Apakah saudara belum bisa mengampuni saudara? Lalu saudara katakan, tapi saya kan nggak salah. Dia yang salah, jadi saya nggak bisa terima dia. Nah, ini yang kita perlu renungkan bersama-sama. Kita perlu koreksi diri kita. Tuhan Yesus salahkah menyelamatkan kita? Jawabannya tidak. Tapi Tuhan Yesus mau memberi dirinya untuk kita. Nah ini, saudara coba kita renungkan.
Kalau pagi ini saudara renungkan kita dengan firman Tuhan baik-baik, lalu saudara ingat, seseorang saudara belum bisa dapat mengampuni. Setelah acara ini, hubungi orang itu, setelah pemberesan, adakan pemberesan. Kalau saudara bereskan itu, maka hatimu akan lembut, dan firman itu akan terjadi di dalam hidupmu. Dan yang kedua, hati yang berbatu-batu. Hati yang berbatu-batu. Ini hati orang yang sangat-sangat benci, cepat sekali benci. Kalau saya renungkan hati yang berbatu-batu, orang ini dengan firman Tuhan, jago firman Tuhan, sudah kuasai firman Tuhan, tetapi dia masih menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Hatinya berbatu-batu. Saudaraku yang saya kasihi, sekeliling kita bermasalah. Kita di tengah dunia yang bermasalah. Dan tugas kita, lepaskan pengampunan. Supaya hati kita sejahtera. Setiap kali kita baca firman Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Dan terasa bahwa Tuhan sedang, Roh Kudus sedang menanamkan firman-Nya di hati kita. Sehingga kita dapat bertumbuh dan menjadi berkat. Dan semak duri. Kata semak duri ini tajam, berduri. Dikatakan seperti itu. Nah, semak duri adalah sesuatu yang sulit dicabut kalau belum akarnya dicabut. Semak duri ini sesuatu yang berat. Nah, ini pun banyak terjadi bagi anak-anak Tuhan. Orang percaya sama Tuhan, tapi belum bisa melepaskan dendam, sakit hati, kecewa, sakit hati. Saya nggak setuju loh. Saya bilang, saya nggak setuju kalau ada orang percaya, dia pembicara, dia pengkhotbah, lalu dia benci dengan seseorang yang nggak beres, bukan orang yang dia benci, yang nggak beres dianya. Kenapa? Karena setiap masalah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Semua terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kalau kita respon terhadap setiap masalah tidak dapat mengampuni, artinya kita masih banyak semak duri. Bereskan semak duri itu supaya kita aman di hadapan Tuhan. Doa kita menjadi doa yang indah bagi Tuhan. Nah, semua kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Semua kita mau anak-anak kita, keluarga kita diberkati Tuhan. Kita tidak pernah mau anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita dengar firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dan tidak menghasilkan sesuatu. Ini satu hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Nah, untuk itu pagi yang indah ini kita belajar. Jika selama ini kita merasa sudah banyak membaca, mendengar, dan mengerti ayat firman Tuhan, atau bahkan sudah hafal ayat firman Tuhan, tetapi kita tetap saja belum mengalami kuasa firman Tuhan itu, nah ini harus kita akui, kita sedang bermasalah. Kalau saudara baca firman Tuhan, saya nggak ngerti. Saudara cari pemimpin. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti cari pemimpin. Karena berapa tahun saudara ikut Tuhan, kalau saudara tidak pernah mengerti firman Tuhan, yang bermasalah bukan firman Tuhannya. Yang bermasalah kita. Karena firman Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Firman Tuhan itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Saya sangat-sangat diberkati dengan beberapa kehidupan hamba Tuhan. Yang benar-benar dia mengalami penolakan, dia mengalami direndahkan, dia mengalami disepelekan, dia mengalami penganiayaan, dia memberkati orang yang melakukan itu semua. Dia tidak cari orang untuk membela dia. Dia tidak jadi orang untuk membela. Dengan melihat karakter-karakter seperti itu, saya menjadi belajar. Karakter yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah mengampuni. Kita tidak punya hak untuk tidak mengampuni. Bagaimana benih akan ditanam dan bertumbuh di dalam hati kita
kalau kita belum selesaikan itu. Bagaimana benih ini akan ditabur dan menghasilkan pohon kalau kita belum melakukan itu. Nah, Tuhan Yesus bukan saja mengajar kita, tapi Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia berikan contoh dalam hidupnya. Loh, dia lakukan loh. Dia dihina loh, dia dianiaya loh. Dia dihujat loh. Tapi waktu dia di atas kayu salib, kata-katanya apa? Ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pagi yang indah ini, mari kita belajar sama-sama, kita renungkan. Dan saya mau akhiri dengan berkata, saudaraku yang saya kasihi, coba saudara renungkan baik-baik. Apakah hatimu berbatu-batu? Apakah hatimu keras? Atau hatimu penuh dengan duri? Sebab 3 hal ini yang membuat kita tidak dapat merasakan kuasa Tuhan terjadi bagi kita. Saudara, semakin kita dipakai Tuhan, mari kita belajar untuk lebih rendah hati. Sekeliling kita, saudara kita, sahabat kita, melihat kita, ada perubahan dalam diri kita. Karena kita melakukan firman Tuhan. Ya, kita tidak bisa buat apapun. Kalau kita dengar si A, si B khotbah, atau si A sedang mengajar, lalu kita merasa saya lebih pintar dari dia. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Kita saling melengkapi. Yang Tuhan Yesus mau kita saling melengkapi. Boleh kita ingatkan kalau ada yang salah, diingatkan, bukan dihakimi, bukan diingatkan. Supaya kehidupan kita menjadi berkat. Ini yang Tuhan Yesus mau. Jadi, yang harus kita koreksi adalah sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Sikap hatimu terhadap firman Tuhan. Itu yang perlu dikoreksi. Setelah saudara koreksi itu, maka hidupmu aman. Mungkin sakit. Mungkin saudara kecewa, dikecewakan. Mungkin saudara dilukai. Mungkin saudara pernah dianiaya. Lepaskan pengampunan. Karena itu yang Tuhan mau. Sebab waktu kita tetap mempertahankan, mengeraskan hati kita duri, maka Tuhan tidak bisa menolong kita. Tuhan nggak bisa menolong. Kita yang harus bereskan itu. Setelah kita beres itu, baru kuasa Tuhan turun, mengurapi kita. Beda. Beda rasanya. Beda. Kalau saya alami itu, saya menghimbau saudara, mari kita belajar. Tidak susah kok. Tidak sulit. Jika sungguh-sungguh kita mau melakukannya, tidak sulit. Saya yakin sekali, saudara dan seisi keluargamu akan diberkati Tuhan. Saudara pasti diberkati Tuhan. Jangan pernah takut, jangan bimbang. Karena kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan ada dalam hidup kita. Setiap napas kita ada Tuhan. Kemanapun kita berada, ada Tuhan. Saudara dipuji, itu puji Tuhan. Saudara disakiti, terima kasih, mengucap syukur. Saudara dianiaya, mengucap syukur. Kita tidak perlu membela diri kita, karena pembela kita sudah ada, Yesus Kristus Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, jangan mengeraskan hati, jangan buat batu-batu di dalam hatimu, dan singkirkan semak duri, agar hidup saudara dan seisi keluargamu diberkati Tuhan. Apa saja yang saudara buat, diberkati Tuhan. Apa saja yang saudara kerjakan, diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saudara kerjakan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ingat, benih firman Tuhan harus tertanam di hatimu. Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman.
Terima kasih untuk Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sucikan, kuduskan kami. Bawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Biar pagi ini kami yang sadar, kami yang mau memperbaiki hati kami. Tuhan hadir bersama kami. Tuhan mengurapi kami. Tuhan menguduskan kami. Sucikan dan kuduskan kami, biar hari-hari akan datang. Benih firman Tuhan itu tertanam di hati kami dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa bagi saudara, kalau pagi hari ini saudara ada yang belum dapat mengampuni, saya minta saudara letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya berdoa bagi saudara. Tuhan, Engkau menjamah anak-anakku. Kalau mereka kecewa, mereka disakiti atau ditolak atau mengalami penganiayaan, Tuhan jamah. Biar pagi ini anak-anakmu temukan jawaban. Tuhan menolong dia. Berkati dia, urapi anakmu. Terima kasih Tuhan, urapi. Agar hidupnya diberkati Tuhan dan benih firman Tuhan tertanam dan bertumbuh di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur. Saudara, angkat kedua tanganmu, kita akhiri pertemuan yang ini. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dan penyertaan Roh Kudus selalu ada bersama kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.